Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian mutlak hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan amal-amal yang kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan pemberian terbaik dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kerugian terburuk dalam kehidupan, itu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepadanya. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, karena dengan perkataan yang benar yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, kita melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Pekan yang lalu kita belajar mengenai hal-hal yang makruh, Pak ya. Betul ya? Hal-hal yang makruh ya. Betul, Pak ya? Hal-hal yang makruh ya. Saya akan baca secara ringkas sebagai review lagi. Pertama adalah yang disebutkan dalam penulis kitab ini. Yang pertama adalah di antara hal yang makruh, membatasi hanya membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama. Karena hal ini menyelisih sunnah dan petunjuk Nabi SAW dalam sholat. Ya. Ini makruh, tapi kita ingatkan bahwa makruh ini sebagaimana tertulis di sini, ya, dan boleh melakukan yang makruh ketika ada keperluan, ada hajat, tanpa ada keperluan darurat. Jadi kalau seseorang ada hajat, ya, hukumnya makruh ketika sholat hanya membaca Al-Fatihah saja di 2 rakaat pertama. Tapi andaikan dia ada hajat, ya dikejar kereta, dikejar pesawat, ya, waktunya sangat mepet, maka dia boleh membatasi hanya membaca Al-Fatihah saja, ya, karena ada apa? Ada hajat di situ. Ya, dia dikejar waktu antara lain. Kemudian yang kedua, atau misalnya juga di antara hajat yang lainnya, seseorang kelelahan pulang misalnya dari aktivitas kerjanya, dia anggaplah biasa sholat malam, ya, cuman waktu itu sangat kelelahan, dia bisa tetap sholat dengan 1 rakaat dan juga hanya membaca Al-Fatihah. Kalau dia kelelahan, dia boleh lakukan. Kenapa? Kan hajat tentunya. Ya, atau bahkan dia belum sholat Isya sampai rumah, maka dia bisa kerjakan dengan Al-Fatihah saja tanpa membaca surat, andaikan dia sangat kelelahan misalnya, ya, karena ada hajat. Kemudian juga mengulang-ulang Al-Fatihah, ya, termasuk juga kalau misalnya karena sikap was-was, maka ini tentunya tidak boleh. Namun karena memang ada hajat, misalnya kekhusyuannya hilang, maka tidak mengapa. Kemudian juga menengok sedikit tanpa alasan, ya, kita telah sebutkan tanpa alasan, ya. Adapun kalau ada hajat, dia melihat ke depan, tidak mengapa, ya. Adapun yang tidak boleh adalah ketika dia berbalik tubuhnya,
ya itu akan membatalkan sholatnya. Kemudian juga memejamkan kedua mata dalam sholat, ini hukumnya makruh karena disebut sebagai tasyabbuh atau mengikuti, menyerupai perbuatan orang-orang agama lain, contohnya Majusi. Kemudian juga disebutkan mirip dengan Yahudi. Sama juga dengan Nasrani. Nasrani juga kalau kita lihat mereka berdoa, ya kita lihat dari film-film. Kalau mereka berdoa, mereka memejamkan matanya, ya. Ya. Kemudian menempelkan kedua lengan di saat sujud, ya, menempelkan, ya, ketika sujud. Banyak ini orang seperti itu, meletakkan begitu saja, karena itu disebut tasyabuh dengan binatang, ya. Dalam hal ini seperti anjing yang dia menghamparkan kakinya begitu saja. Juga banyak melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat, ya, menyibukkan hati, menghilangkan khusyuk, ya. Kemudian bertolak pinggang, ya. Kemudian juga sadel dan menutup mulut dalam sholat, ya. Menutup mulut misalnya pakai masker, hukumnya makruh. Namun kalau ada hajah, misalnya seseorang flu, ya, atau dia lagi dalam kondisi seperti kemarin pandemi, maka tidak mengapa. Namun bila tidak ada hajat, maka tidak ada penyebab, maka dia hukumnya makruh. Begitu pula sadel. Walaupun sadel ini ada perbedaan pendapat di antara maknanya, antara lain dia menggunakan pakaiannya secara isbal, artinya pakaiannya entah sarungnya, celananya ini buat khusus buat laki-laki, dia melebihi mata kaki. Kemudian juga kita sebutkan, ya, telah kita bahas mendahului imam, termasuk yang makruh, kecuali kita ingat dua rukun, ya, yaitu ketika takbiratul ihram dan juga sebelum salam, atau mohon maaf ketika salam. Takbiratul ihram dan salam. Kalau kita mendahului imam saat sholat berjamaah di dua rukun tersebut, maka hal tersebut otomatis membatalkan sholat kita. Namun kalau selain itu hukumnya makruh. Dan diancam oleh Nabi SAW bahwa Allah akan menjadikan kepalanya ra'sal himarin. Allah akan menjadikan kepalanya sebagai kepala keledai, ya, ketika seseorang mendahului, ya, ataupun menyamai imam. Nah ini hati-hati, makanya kita pastikan imam sudah bergerak baru kita bergerak. Kemudian juga yang termasuk makruhkan adalah menjalin jari jemari, ya, menjalin jari jemari. Kapan dimakruhkannya? Ketika sebelum sholat dan juga ketika jalan menuju masjid, ya, karena seseorang ketika berjalan menuju masjid, terutama ketika dia telah berwudu, dia dianggap telah dalam keadaan sholat, itu kan dicatat di sisi Allah dalam keadaan sholat. Oleh karena itu dia dimakruhkan, ada larangan khususnya, dimakruhkan kita menjalin jari jemari seperti ini, sebutnya tasbih, ya. Tapi kalau setelah sholat, di luar sholat, setelah sholat maka tidak mengapa seseorang seperti ini. Kemudian setelah sholat ada pertemuan misalnya antar DKM, kemudian kita duduk sambil seperti ini tidak masalah, ya. Karena Nabi SAW pernah melakukannya dalam kisah Dzuliyadaini. Adapun dalam sebelumnya maka ini termasuk makruh. Kemudian juga menahan atau memegangi rambut dan kain, ya, ini biasanya orang laki-laki yang rambutnya panjang, dia ketika sujud selalu sibuk ngangkat ininya, rambutnya. Ini tidak perlu, biarkan saja, ya. Adapun kalau diikat juga tidak diperkenankan, karena Nabi SAW katakan seseorang yang mengikat rambutnya ketika sholat buat laki-laki, maka dia seperti, ya, tangannya terikat ke belakang. Kemudian juga sholat saat hidangan makanan sudah siap atau dalam keadaan menahan dua buang hajat, ya. Kita sebutkan kalau seseorang di antara pilihan dia mau buang air, ya, atau nanti saya terlambat nih jemaahnya, atau mungkin nanti saya, ya, masuk rakaat kedua, tidak mengapa, selesaikan dulu aja hajatnya. Termasuk kalau kita lapar, kita sudah bekerja, lapar, di depan ada makanan, sudah ada azan, gimana yang lebih utama, ya, apa saya sholat aja dulu, tahan lapar saya, lalu saya makan? Yang utama pada saat itu kita makan saja. Ini kemudahan dari agama kita, ya. Kecuali seseorang
ya sudah dalam keadaan kenyang, dia ditawarin makanan lagi, ya sebenarnya dia sudah kenyang, ya. Nah, kalau itu mah hawak kata ibu-ibu. Hawak ya, maruk katanya apa? Rakus ya. Kalau rakus tidak, artinya kalau rakus dia harusnya sholat dulu, mendahulukan sholat. Ya. Jadi kalau mendahulukan makanan ini dalam kasus seseorang lapar, yang kemungkinan makanan itu akan terbayang-bayang ketika sholat. Aduh, tadi rendangnya ini udah dihidangkan gitu kan, kepala kakapnya ini, aduh, udah aja udah. Apa? Buka puasa kenapa? Oh sudah nggak kuat. Ya kalau dia memang sudah tidak kuat lapar makan saja. Ya. Ya kalau itu mah maruk itu mah apa tadi hawak ibu-ibu hawak itu mah hawak gitu ya. Kan bisa di manage kan jaraknya sebentar kalau itu kan soalnya kita kalau makanan manisan juga biasanya udah macem-macem kalau Indonesia ya. Kalau di tanah suci mungkin kurma ya, terus laban, yogurt yang apa namanya, yang sour, yang apa nggak ada rasa, ya, kasih bumbu, terus mungkin air, udah aja gitu kan kalau di sana. Kalau di kita kan koloknya, cina, bala-bala iya, wajib bahkan bala-bala kan, gitu kan. Kurma memang ada satu tapi sunnah katanya, bala-bala wajib katanya. Nah kalau itu biasanya udah agak kenyang ya, seperti itu. Ya. Dan ini pernah disebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat yang utama. Beliau ketika sudah dihidangkan makanan dan beliau saat itu lapar, beliau makan dulu. Bahkan katanya periwayat hadisnya, Abdullah bin Umar mendengar adzan iqamat dikumandangkan, imam yang imamin, tapi dia makan saja terus. Ya. Karena saat itu kondisinya beliau lapar. Ya. Karena kemudian ketika ditanya kenapa, ya aku mendengar Nabi SAW mengatakan la sholat bi hadrati ta'am, tidak ada sholat saat makanan sudah dihidangkan, wala huwa yudafi'ul al-akhbath, dan seseorang menahan dua hajatnya. Ya. Jadi kalau kita pilihan, aduh saya ke air dulu gitu ya, atau saya tahan dulu terus sholat gitu, yang utama gimana? Keluarkan saja Pak, walaupun Bapak terlambat dalam jemaah, tidak mendapatkan fadilah keutamaan misalnya takbiratul ihram, tapi saat itu karena ada hajat kita, ya, kita dalam kondisi seperti itu maka diselesaikan. Nah ini termasuk kemudahan dari agama kita yang mulia. Juga di antara makruh lainnya antara lain mengangkat pandangan ke langit. Ya, kalau ini jarang ya, kalau ini jarang. Yang biasanya banyaknya ke depan ya, ke depan. Kemudian bagian ke-9 ini pernah kita bahas di awal, hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya. Penulis kitab mengambil pendapat bahwa meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir murtad karena dia mendustakan Allah, Rasul, dan ijma kesepakatan kaum muslimin. Ini kalau maksudnya mengingkari kewajibannya. Dia mengatakan bahwa sholat itu sudah tidak wajib. Nu penting mah eling we ka Allah, gitu kan? Yang penting berbuat baik, ingat sama Allah, mengakui bahwa Allah sudah nggak sholat juga nggak apa-apa. Adakah pemahaman seperti itu Pak? Ada. Orang-orang liberal itu berpikiran seperti itu. Bahkan ada salah seorang yang diantara tokoh liberal itu dahulunya kuliah di Al-Azhar. Ya, cuman dia akhirnya juga nggak lulus. Dia di sana bilang pernyataan seperti itu. Sholat itu sudah tidak wajib, kata dia. Yang penting kita berbuat baik saja, kata dia. Ya. Terus orang ini kemudian gimana? Apakah dijauhi? Tidak Pak, nyampe sini masuk partai politik. Jadi duta besar sekarang Pak. Orang ngaco seperti ini jadi duta besar. Ya. Karena dia ikut partai politik ya. Dengan apa namanya, dan memegang salah satu apa namanya lembaga namanya Baitul Muslimin katanya. Judulnya gitu, Rumah Kaum Muslimin. Padahal ini orang punya catatan sangat buruk. Dia mengatakan bahwa sholat itu sudah tidak wajib. Orang seperti ini ketika dia mengatakan seperti itu, ya, dan dia bukan dalam keadaan lingkungan yang bodoh, yang mungkin memang mereka tidak ada dakwah di kampungnya, ya, atau dia terpencil, ya, atau mungkin dia ada sedikit gangguan akalnya.
Dia di masyarakat kota, apalagi ini jelas kayak tadi mahasiswa Al-Azhar, ya. Maka dia dihukumi, para ulama sepakat semuanya, orang yang mengatakan seperti itu dia telah keluar dari Islam. Ya. Mau dia mengakui atau tidak mengakui, hakikatnya dia telah keluar dari Islam ketika mengatakan sholat tidak wajib. Ya. Adapun karena malas dan meremehkan, ya, maka pendapat yang sahih dalam menulis kitab ini, maka pun dia dianggap kafir jika meninggalkannya terus-menerus dan meninggalkannya secara keseluruhan. Ya, naudzubillah. Ini biasanya ada orang juga orang seperti ini, ya. Orang di daerah ataupun di kota. Karena wah sibuk saya kerja katanya, nanti aja lah kalau udah dapat uang, kalau udah hidup enak. Sekarang mah saatnya kita bekerja, gitu kan, Pak. Ngejar duit aja terus akhirnya, ya. Sholat nggak sempat, ataupun terkadang dipertentangkan, ya. Kan saya bekerja juga ibadah, kata dia. Itu betul bahwa bekerja ibadah, tapi ada ibadah juga yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, bahkan dalam keadaan peperangan sekalipun, ya. Selama masih ada akal, maka dia harus sholat, ya. Maka dia harus sholat, ya. Maka pendapat ulama yang sahih, kalau dia meninggalkan terus-menerus, dia bisa keluar dari Islam, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan mengenai orang-orang musyrik dalam surat At-Taubah ayat 11. Allah berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din." Jika mereka, maksudnya adalah orang musyrik, mereka bertobat, jika mereka bertobat, terus apa? Mendirikan sholat, ya. Kemudian apa? Menunaikan zakat. Maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Jadi apa? Kalau dia tidak bertobat, tidak mendirikan sholat dan tidak menunaikan zakat, dianggapnya bukan apa? Pemahaman disebutnya mafhum mukhalafah. Jadi ulama mengatakan ada namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik, ya, dari ayat ini difahami terbalik. Kalau misalnya bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka itu masuk jadi saudara-saudara kalian seagama. Pemahaman kebalikannya, kalau mereka tidak mau bertobat, tidak mendirikan sholat dan tidak menunaikan zakat, maka mereka bukan saudara kalian seagama, ya. Dan juga banyak perkataan Nabi SAW, ya. Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat, ya. Pembeda antara kita orang-orang kafir, antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Faman taroka faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah menjadi kufur, kafir, ya. Inna baina rajuli wa baina syirk. Sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kesyirikan, wal kufri, dan kekufuran, tarkas sholah, dia meninggalkan sholat. Nah, ini bahaya sekali, ya. Nah, makanya kalau ada keluarga, ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kalau ada keluarga kita yang dia sholatnya terkadang Jumatan saja, ada yang sholatannya bukan Jumatan aja, Pak, sholat Id aja. Sholat Id baru pakai sarung, pakai kopiah, gitu kan, kayak yang paling ini, gitu ya. Tapi kalau sholat hari-hari sama sekali tidak. Ada yang seperti itu, ya. Nah, ini hati-hati, kalau dia kan nggak bisa memastikan usianya. Kalau dia meninggal saat diantara waktu Id dengan Id lainnya, apalagi sholat Id, umumnya ulama mengatakan sunnah muakkadah, bukan wajib, ya. Maka kita sudah tahu tempatnya, na'udzubillah, ya. Nah, penulis menyebutkan, adapun orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang meninggalkannya, melaksanakan satu sholat fardu, dua sholat fardu saja, maka secara zahir dia tidak kafir, sebab dia tidak meninggalkannya secara keseluruhan, ya. Adapun yang disebutkan dia kafir bila dia meninggalkan keseluruhannya, ya. Kemudian kita akan berbicara mengenai sholat sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah segala ibadah ketaatan yang tidak wajib, ya. Sholat sunnah di sini dalam istilahnya para ahli fikih. Kita telah sebutkan istilah sunnah itu macam-macam maknanya, tergantung si ulama dari disiplin bidang ilmu apa dia berbicara, ya. Kata ulama akidah yang namanya as-sunnah itu artinya akidah. Lawannya dari bid'ah juga maksudnya. Dan dia adalah, makna lainnya juga adalah akidah, itu sunnah. Karena sunnah Nabi SAW yang paling penting antara lain dalam akidah beliau, ya.
Kemudian juga ya, menurut para ahli hadis, artinya semua yang disandarkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan beliau, perkataan ataupun sifat takrir, sifat persetujuan beliau, ya. Dan menurut ulama usul fikih, dari apa yang tadi disebutkan, perkataan, perbuatan, dan sikap setuju beliau itu dijadikan hukum, yang bisa dijadikan hukum. Maka itu dimaksud dengan sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah, ada menurut istilah ahli fikih, yang seseorang bila dia melakukannya dia mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar, dan dia bila meninggalkannya dia tidak berdosa. Namun tentunya dia merugi, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan, menambah amalnya dan juga derajatnya di sisi Allah, ya. Salat sunnah termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama setelah jihad, ya, dan mencari ilmu. Di antara amalan sunnah yang afdol antara lain jihad di jalan Allah dan mencari ilmu. Nah, thalabul ilm ini, Bapak jangan kira ya kita duduk-duduk di sini, mungkin orang berpikir ya itu kan untuk mengisi waktu. Tidak, Pak. Kita niatkan memang kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini menurut para ulama, ya, antara lain Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan min afdalil hasanat. Talabul ilm, menuntut ilmu itu adalah di antara hasanat, kebaikan-kebaikan yang paling afdol. Juga dikatakan dia merupakan ya amalan sunnah yang paling utama. Ya, amalan sunnah yang paling utama. Sehingga ada sebagian ulama ya yang mereka lebih memilih ya malamnya diisi dengan menyedikitkan sholat malam, tapi sisanya murojaah, mempelajari pelajaran. Ya, ketika ditanya, contohnya Imam Syafi'i, ketika ditanya kenapa Anda lebih banyak kemudian menulis dan membaca, ya, ketika di malam, di antara jawabannya kata para ulama adalah karena kita kalau sholat malam itu ibadah fardiyah, ibadah kita kepada Allah sendiri. Tapi kalau kita belajar, kemudian kita berusaha mengajarkannya, ya, itu disebutnya amalan muta'addi, amalan yang kemudian memberikan manfaat kepada orang lain jadi tahu, ikut mengerjakan ibadah, ya, sehingga pahalanya di sisi Allah lebih besar. Jadi amalan yang memberikan interaksi, ya, memberikan manfaat kepada orang lain, itu pahalanya lebih besar, ya. Makanya disebutkan juga bahwa para penuntut ilmu dan juga orang yang berusaha mendakwahkannya, para ulama sebutkan sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Orang yang mensupport juga dianggapnya sama seperti mensupport orang yang berjihad fisabilillah. Ya. Ini keutamaan dari ilmu, ya. Jadi ketika kita duduk dalam majelis ilmu, kita memang niatkan, bukan sekedar yang isi waktu saja. Tidak, saya ingin tahu, saya ingin belajar supaya saya bisa ngamalin, ya. Karena innamal a'malu binniyat, kata Nabi SAW, amal-amal itu tergantung niatnya. Kalau dia niatkan seperti itu, di sisi Allah, duduknya Bapak Ibu di sini adalah salah satu amalan yang utama. Ya. Kemudian, ya, setelah itu di antara amalan yang sunnah lainnya antara lain sholat sunnah, ya, sholat sunnah, ya. Dan Allah sebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya, ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, ya. Yang pertama disebutkan, ya, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Yang pertama ini. Yang paling Allah sukai bila seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan memperhatikan yang wajib dulu. Ya. Ini makanya kita jangan tertukar, ya. Kemudian yang berikutnya wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilai. Kemudian hambaku senantiasa terus mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah, ya, sehingga aku mencintainya. Kadang ada orang, ya, fenomena di masyarakat pingin, aduh saya pingin usaha saya lapang nih, ya, urusan saya gampang. Saya mau nanya ke kiai apa ya amalan supaya saya bisa dagangan saya laris, bisa ini, ya. Nanti dikasih, ya masih mending kalau kiainya ngasih misalnya, ya kamu banyak sholat duha, sholat apa gitu kan.
Masih mending dibanding yang kamu nih pasang ini nih di depan toko kamu nih ya. Pasang jimat tulisan ini. Nah, ini yang nggak bener ya. Tapi juga ada juga yang dia nanya pingin amalan apa gitu. Ada nggak ya? Ustadz, ada nggak amalan khusus nih supaya lapang? Nggak usah ngomongin kayak gitu dulu. Perhatikan dulu yang wajib. Sholat wajib Anda sudah bener nggak? Gitu kan? Coba diperhatikan waktunya. Jangan-jangan ngejar-ngejar sholat duha. Tiap hari disiplin sholat duha. Pingin katanya rezeki lancar ya. Sholat jam 8 pasang alarm. Tapi sholat zuhur jam setengah 3. Sholat asar jam 5. Itu kan? Isya mau maghrib mau deket ke Isya. Kan banyak begitu Pak. Kalau Bapak perhatikan ada di masyarakat yang kayak gitu. Wah, kita sholat duha, keutamaan sholat duha. Tapi sholat wajib dilalaikan kesempurnaannya. Dia ngerjain tapi dilalaikan kesempurnaannya. Ya, sudah terlambat. Terus laki-laki dia nggak pernah berjamaah misalnya, gitu kan? Ataupun dia tidak tahu rukun-rukunnya. Ya, seharusnya yang dia perhatikan dulu adalah perkara wajibnya. Ya, perkara wajibnya sama seperti ada salah seorang syekh yang pernah ditanya oleh salah seorang yang ingin bertobat dari dosa-dosa dan kesalahannya. Amalan apa yang kira-kira saya bisa kemudian ya Allah ridho terhadap saya? Saya cuma nyuruh aja sholat ya 5 waktu perbaiki. Itu aja. Itu dulu, jangan itu aja. Itu dulu perhatikan, benarkan dulu. Ini yang utama, gitu kan? Ini yang utama. Baru yang lain nanti kemudian dilihat. Nah, dan ketika seseorang setelah melaksanakan yang wajib, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya kita mendekatkan diri kepada Allah ini adalah sebaik-baiknya kita mendekatkan diri. Ada orang mendekatkan diri, saya cari lingkungan yang kira-kira pengusaha-pengusaha supaya saya bisa dapat order. Atau saya dekat juga sama pejabat-pejabat nih, gitu kan? Mendekatkan diri kita sehingga habis energi kita, perhatian kita pada itu, ya. Dan yang sebaik-baiknya kita mendekatkan diri adalah ya kepada sumber rezeki, pemberi rezeki itu, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hingga Allah mencintainya. Ya, kalau Allah sudah cinta, Allah mudahkan segala hal. Ya. Dan Allah telah mensyariatkan sholat sunnah sebagai rahmat bagi hambanya, sebagai rahmat bagi hambanya. Ya. Begitu pula ya ibadah wajib apabila seseorang memiliki kekurangan, maka tentunya ibadah sunnah ini yang menutupinya. Ya. Ibadah wajib ketika seseorang kekurangan, Allah berfirman, ya, apabila seseorang menyempurnakan ibadah wajibnya, kalau tidak akan ditanyakan, unzur hallahu min tatawwu, lihatlah kepada para malaikat, ya. Apakah kalian mendapatkan amalan-amalan sunnah pada dirinya? Fa in kana lahu tatawwu, kalau dia memiliki amalan sunnah, ukmilatil faridah, maka sempurnakanlah dari yang wajib tersebut. Mungkin dia khusyuknya kurang, itu kan? Mungkin ya ada yang kurang dari amalan-amalan sunnahnya dalam sholat wajibnya, maka disempurnakan dari sholat sunat, ya. Tsumma yuf'al bi syairil a'mal al-mafruḍah mithlu dzalik, dan kemudian juga lakukan seluruh amalan wajibnya seperti itu. Jadi amalan sholat sunnah kita antara lain agar menyempurnakan sholat wajib. Tapi tidak semua kekurangan sholat wajib kita bisa ditutupi oleh sholat sunnah. Contohnya apa Pak? Rukun. Rukun-rukun, syarat rukun-rukun yang telah kita sebutkan. Kalau kita sadar, saya tadi itu lupa nggak bilang takbir Allahu Akbar. Saya kan ketinggalan masbuk. Saya langsung berdiri saja bergabung. Saya ngangkat tangan, tapi saya yakin ingat saya tuh nggak bilang Allahu Akbar. Kan itu rukun Pak, nggak bisa ditinggalin. Ya, gimana ya? Atau itu yang pertama misalnya. Atau misalnya seseorang, aduh saya lupa, saya tadi langsung duduk aja lagi sholat fardu misalnya. Padahal saya bisa berdiri, ya. Saya kira itu sholat sunat, ya. Saya malah langsung duduk. Ini juga kan padahal rukun, nggak boleh ditinggalkan. Kalau sholat wajib kan. Dan melaksanakan yang lain, lupa dia ruku, dia lupa sujud misalnya. Pokoknya yang rukun-rukun.
Terus dia berpikir, udah jelas saya tutup dengan sholat sunat. Kan sholat sunat menutupi kekurangan di sholat wajib. Bolehkah Pak? Tidak boleh. Karena yang tadi dianggap tidak sah. Sholat sunnah ini menutupi apa yang kurang dari sholat wajib bila memang ada kekurangan dalam hal-hal yang kesempurnaan. Ya, kesempurnaan contohnya apa? Kekhusyuan. Ya, misalnya dia tadi bacanya agak kurang tepat sedikit ketika zikirnya, ketika ruku, ketika sujud, ya, atau agak sedikit terburu-buru tapi tetap tumaknina, ya, maka itu disempurnakan dengan sholat sunnah. Tapi kalau misalnya rukun, dia tidak bisa mengandalkan sholat sunat. Rukun kalau dia ingat, dia harus segera kerjakan. Gak bisa dia bilang tadi, saya lupa takbiratul ihram, ya sudahlah, saya ganti dengan sholat sunat. Apalagi ini udah malam nih, saya tadi sholat isya lupa takbiratul ihram. Udah malam, nanti kan saya bisa sholat malam, bisa berapa belas rakaat saya kerjain gitu kan. Apakah bisa? Enggak. Kalau kita sadar, aduh saya tadi belum ngerjain rukunnya, lupa takbiratul ihram, maka kita harus mengulang sholat kita. Nggak bisa mengandalkan sholat sunat, ya. Ini yang harus difahami ya mengenai hadis ini. Ya. Dan juga banyak sekali tadi disebutkan bahwasanya ya ini bagian dari rahmat Allah. Karena dengan sholat sunat antara lain Allah akan memudahkan kita tentunya menuju mengangkat derajat kita. Sebagaimana ada salah seorang sahabat yang dia selalu menyediakan air wudhu kepada Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi SAW bangun sudah tersedia air wudhu. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada dia, Sal. Ya Rabi'ah, namanya Rabi'ah sahabat ini. Sal, mintalah kamu. Karena dia suka bantu Nabi SAW, Nabi SAW bilang, mintalah kamu. Kemudian dia mengatakan, uridu murafataka fil jannah. Saya pingin menyertaimu nanti di surga. Ya. Aghairu dzalik, kata Nabi SAW, apakah ada yang lain selain permintaanmu itu? La. Saya cuma minta itu saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka tolonglah diriku atas permohonanmu tersebut, ya, permohonan agar menyertai Nabi SAW di surga, bikasrati sujud, dengan memperbanyak apa? Sujud. Memperbanyak sujud itu maknanya menurut para ulama dengan memperbanyak sholat sunnah, bukan memperbanyak sujud sebagaimana orang suka melakukan habis sholat wajib terus sujud lagi. Kan suka ada yang kayak gitu Pak, habis sholat wajib terus dia sujud lagi. Kenapa? Kan saya disuruh perintahkan memperbanyak sujud. Bukan itu maksudnya. Memperbanyak sujud yang dimaksudkan di hadis perintah Nabi SAW tersebut adalah dengan kita memperbanyak sholat sunnah. Ya. Kan banyak di masjid-masjid itu. Orang habis sholat, habis zikir, sebelum pergi dia sujud lagi. Itu kan Pak. Ini bukan amalan yang disunnahkan. Apa? Suka banyak gitu kan Pak. Itu memperbanyak sujud ini artinya memperbanyak sholat sunnah. Mohon maaf. Ya, seperti itu. Kemudian pembagian sholat sunnah. Sholat sunnah ini ada yang terikat dengan waktu tertentu, disebutnya sholat sunnah muqayyad. Ya, di antaranya adalah mengikuti sholat wajib seperti sholat rawatib, ya, seperti sholat rawatib yang selalu mengikuti, seperti sholat juga ada yang tidak mengikuti sholat wajib, tapi dia terikat dengan waktu tertentu seperti sholat witir. Sholat witir ini kita ketahui waktunya membentang semenjak malam, ya, ba'da sholat isya, seseorang setelah sholat isya sampai subuh, menjelang azan subuh. Ya. Kemudian duha, di waktu duha, dan juga kusuf, misalnya sholat gerhana. Ada juga sholat yang tidak terikat dengan waktu tertentu, disebut sebagai sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini selama tidak bukan di waktu yang dilarang untuk sholat sunnah mutlak, maka dia boleh. Antara zuhur ke asar, Bapak di masjid atau di rumah, ya, saya udah sholat ba'diyah zuhur, ya, terus saya nggak ada kerjaan lagi, saya mau ngapain? Saya sholat deh 2 rakaat, bolehkah? Boleh, itu maksudnya sholat sunnah mutlak, ya, boleh dilakukan selama bukan di waktu terlarang, ya. Itu namanya sholat sunnah mutlak, ya.
Dan bagian yang pertama tadi, ya, sholat yang muqayyad, yang terikat dengan waktu, ada berbagai macam. Sebagian ada yang lebih muakkad, lebih ditekankan dibanding yang lain. Seperti misalnya ditekankannya sholat kusuf, sholat gerhana itu ditekankan, Pak. Ya. Kemudian witir, istisqa, minta hujan, tarawih termasuk yang ditekankan. Ya. Adapun bagian yang kedua dari sholat sunnah mutlak disyariatkan di seluruh malam dan siang hari. Ya. Selain waktu larangan. Ya. Dan sholat malam lebih utama daripada sholat siang. Ya. Ketika seseorang malamnya dia bangun jam 2 misalnya, terus dia memperbanyak sholatnya, ya itu lebih utama dibanding ketika siang. Ya. Dan juga ada sholat sunnah yang dilanjurkan berjamaah, yaitu sholat tarawih, istisqa dan kusuf. Sholat sunnah rawatib artinya dari kata rotibah, yang artinya selamanya terus berlangsung. Ya. Maksudnya dia berlangsung mengikuti sholat fardu. Ya, dan dia menambal kekurangan dan cacat yang terjadi pada sholat fardu. Ya. Nah, dalam satu hari ada berapa rakaat? Ya, jumlah sholat sunnah rawatib ini. Ya. Yang pertama ada sahabat yaitu Abdullah bin Umar yang menyatakan hafiztu anni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Nabi SAW ya mengenai sholat sunat ini. Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da zuhr, dan 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'da al-isya, ya. Setelah isya, wa raka'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum salat ghadah. Salat ghadah itu apa? Salat fajar, salat subuh, ya. Kemudian ini mengenai 10 rakaat. Tapi ada juga hadis yang menyatakan ya dari salah seorang istri beliau, beliau pernah mendengar Nabi SAW berkata, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin." Tidaklah seorang muslim dia salat karena Allah pada setiap harinya, ya. Thintai asyrata rak'ah, dia salat 12 rakaat, illa banallahu lahu baitan ya fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan sebuah istana di surga. Jadi seseorang yang menjaga sehari semalam 12 rakaat salat rawatib, ya, maka Nabi SAW menjaminkan, ya, atau Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. Dan ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, ya. Kemudian Imam At-Tirmizi menyebutkan yang dimaksudkan 12 rakaat tersebut, ya, adalah arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Bedanya sama yang barusan, kalau sahabat Ibnu Umar mengatakan sebelum zuhur berapa, Pak? 2 rakaat. Kalau yang ini 4. Mana yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan kedua-duanya. Ya. Sebagian ulama ada yang memberikan komentar, kenapa Ummu Habibah memberikan lebih? Beliau mengatakan 12 bukan 10. Karena Ummu Habibah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang tinggal bersama beliau, ya kan, beliau menggilir istri-istrinya, ya, sehingga kemungkinan istri beliau ini lebih melihat praktek sholat sunat Nabi SAW lebih rinci dibandingkan sahabat yang mulia tadi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mungkin tidak melihat apa yang terjadi di rumah, ya. Dan memang disebutkan juga oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan Nabi SAW itu sholat sunatnya banyaknya di rumah memang. Ya. Beliau mengatakan afdhalus sholatul mar'i fi baitih. Afdolnya sholat seorang laki-laki itu di rumah, Pak. Di rumah. Afdolnya. Ya. Illal maktubah. Kecuali yang wajib, kata Nabi SAW. Maksudnya apa? Berarti yang sunnah ya, adalah di rumah. Ya. Jadi sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Jadi kalau ada orang yang memang malas ke masjid, wah tuh bener tuh. Sebaik-baiknya sholat itu adalah di rumah. Tapi di akhirnya sama Nabi SAW dikasih ilal maktubah, kecuali yang wajib. Ya. Nah sehingga Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah antara lain, beliau memang kalau di rumah, karena Nabi SAW la yada'u arba'an qabla dhuhri. Nabi SAW itu beliau selalu
tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Dan di antara yang paling ditinggalkan di antara sholat-sholat sunnah tersebut, ya, adalah sholat sebelum fajar. Ini yang paling ditekankan. Bahkan Nabi SAW kalau beliau melakukan safar, perjalanan, beliau biasanya meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib, kecuali satu saja, yaitu sholat qobla subuh. Qobla subuh beliau tetap kerjakan. Ya. Di antara faidahnya khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sholat qobla subuh ini. Ya. Sehingga beliau dalam safar pun beliau kerjakan. Ya. Namun pertanyaannya, apakah memang cuma segitu atau tidak? Tidak sebenarnya. Nanti kita baca hadis-hadis ya. Saya untuk yang kitab sunnah ini, mengenai sholat sunnah ini saya akan tambahkan dari kitab ini ya. Disebutnya ini namanya kitab Bughyatul Mutatawwi fi Sholati Tatawwu ya. Mengenai buku yang membahas khusus mengenai sholat-sholat sunnah ya. Saya akan tambahkan. Kalau di sini kan dibahas secara ringkas ya. Jadi saya akan tambahkan. Tapi intinya ya, apakah memang cuma segitu? Jawabannya tidak. Nanti kita dapatkan sebelum asar. Nabi SAW pernah mengatakan, rahimahullahu imra'an sholla arba'an qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya. Hanya saja dia bukan yang muakkad, bukan yang ditekankan. Jadi memang ada, termasuk setelah zuhur, Nabi SAW pernah mengatakan melalui istrinya berkata bahwa Nabi SAW pernah berkata bahwa Allah menjamin surga bagi seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Disebutkan 4 rakaat, padahal kita tahu biasanya cuma 2 rakaat. Ya. Apakah itu tidak mengada-ngada? Tidak. Hanya saja itu bukan muakkadah, bukan yang ditekankan. Jadi kalau mau, silahkan. Ya. Makanya contohnya Imam An-Nawawi mengatakan sholat sunnah rawatib kalau menurut beliau sehari itu ada 16. Ya. Karena beliau menambahkan 4 rakaat sebelum asar. Ya. Adapun perinciannya, ya, yang pertama adalah qobla subuh. Ya. Disebutkan antara lain ya dalam kitab ini ya, mengenai sholat qobla subuh ini ya, tadi disebutkan rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha ya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, 2 rakaat sebelum subuh. Mungkin orang bertanya, kalau subuhnya gimana? Kalau tidak disebutkan, padahal dia amalan yang lebih utama daripada sholat sunnah, maka sudah pasti kata para ulama, di sisi Allah pahalanya jauh lebih besar dari yang tadi disebutkan. Kalau qobliyah saja dapat 2 rakaat, ya 2 rakaat saja bisa lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka tentunya sholat subuh jauh lebih utama. Ya. Dan juga untuk menekankan lagi, Aisyah juga berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai' minan nawafil asyad minhu ta'ahuda ala raqatil fajr. Nabi SAW itu tidak pernah berusaha mengikat dirinya untuk mengerjakan sholat sunnah yang lebih beliau berusaha kerjakan kecuali sholat 2 rakaat sebelum fajar. Ya, bahkan tadi kalau dalam safar pun beliau lakukan. Ya. Juga disebutkan ya kemudian ya disebutkan para ulama apa saja yang dibaca dalam sholat fajar ini, qobliyah fajar ya. Dari hadis Abu Hurairah disebutkan di antara bacaan yang populer adalah membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua adalah membaca qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Sama seperti orang setelah tawaf, setelah selesai tawaf dia sholat sunnah, ya bacaannya sama ini, ya. Juga terkadang beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 136, ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, ya. Kemudian juga beliau di ayat kedua atau di rakaat kedua beliau membaca surat Ali Imran ayat 25, ayat 52, ya. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Nah, ayat itu juga bisa kita baca ketika
qobliyah, ya. Kemudian juga, ya, para ulama katakan kalau seseorang, pertama sholat sunnah tadi kan disunahkan di rumah, Pak, ya. Kalau seseorang memungkinkan dia mengejar sholat sunnahnya di rumah, maka kejar. Misalnya dekat, ya, kemungkinan saya tetap dapat rakaat pertama, tetap takbir sama imam, terus tetap di shaf pertama, walaupun saya sholat di rumah, ya. Maka yang utama kalau begitu sholat sunatnya di rumah, Pak, ya. Yang utama. Kalau nyampe ke sini masih ada waktu, nggak apa-apa, kita sholat lagi, ya. Kita bisa sholat, termasuk sholat mutlak, yaitu dengan sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian juga bagaimana dengan seseorang terlewat dari sholat fajar, ya. Sholat qobliyah fajar, ya. Jadi sholat fajar itu kalau disebut sholat fajar secara mutlak itu maknanya adalah sholat subuh. Tapi kalau disebut sholat, ya, sunnah fajar, baru maksudnya qobliyah fajar. Kadang orang suka bingung sholat fajar itu sholat qobliyah atau sholat subuh, ya. Kalau sholat fajar secara mutlak itu maknanya sholat subuh. Tapi kalau disebut sunnah fajar itu maksudnya qobliyah, ya. Kemudian juga yusra liman fatathu raka'atal fajr an yusalliyahuma ba'da salatil fajr mubasyarah. Kalau disyariatkan bila seseorang dia terlewatkan sholat 2 rakaat sebelum fajar, dia melakukan sholat tersebut, ya, setelah sholat fajar mubasyarah, setelah sholat subuh langsung, au ba'da tulu'i syams, atau setelah matahari terbit, ya. Wal afdalu an yusalliyahuma ba'da tulu'i syams, dan yang paling afdol dia kerjakan setelah matahari terbit, di waktu duha maksudnya, Pak, ya. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, man lam yusalli raka'atil fajr, barang siapa yang belum sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh, fal yusallihima, ya, fal yusallihima ba'daha tatlu'u asyams, maka hendaklah dia melakukannya ba'da tatlu'u syams, setelah matahari terbit, ya. Maksudnya kan kita ada waktu syuruk, Pak, ya. Terus kira-kira 15 menit setelah itu baru kita boleh sholat. Nah, pada saat itulah kita bisa mengqadha sholat qobliyah zuhur kita. Itu yang paling afdol. Kemudian tadi disebutkan boleh saya langsung setelah sholat subuh, saya langsung mengqadha. Bolehkah seperti itu? Jawabannya boleh, ya. Dari sahabat Qais ibn Fahd, ya, disebutkan annahu shallama Rasulullah SAW as-subuh. Dia pernah sholat subuh bersama Nabi SAW, ya. Walam yakun raka'atil fajr, tapi dia nggak sempat sholat qobliyah karena mungkin terlambat bangunnya, ya, Pak, ya. Falamma salama Rasulullah SAW salam ma'ah. Kemudian ketika Nabi SAW salam, dia juga salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Thumma qama faraqa'atil fajr. Kemudian dia sholat langsung setelah itu dan dia melaksanakan 2 rakaat yang tadi, mengganti yang 2 rakaat sebelum fajar. Nabi SAW kemudian melihat kepadanya, walam yunkiru dzalika, dan dia tidak mengingkari hal tersebut. Artinya diperbolehkan. Jadi Bapak bisa kerjakan langsung setelah sholat subuh, ya. Pertanyaannya, kalau misalnya kita terlambat bangun, jam 7 kita baru bangun, apa yang harus dilakukan? Banyak masyarakat yang awam, kalau dia sudah menganggap, oh kita sudah lewat waktu sholatnya nih, ya udah deh, saya kan harus ngantor juga lagian, udah saya nggak sholat aja. Oh, ini kesalahan fatal, ya. Ketika dia terlambat bangun, kemudian dia anggap ya sudah lewat waktunya, saya tidak sholat. Ini kesalahan fatal, ya. Harusnya apa yang dia lakukan? Dia sholat di waktu tersebut, ya. Nabi SAW mengatakan, sholatnya seseorang yang tertidur atau lupa, dia kerjakan saat ketika dia ingat ataupun dia bangun. Saat itu juga dia kerjakan, ya. Pertanyaannya, ketika saya jam 7 bangun, apakah saya sholat qobliyah juga atau tidak? Atau langsung subuh? Soalnya kan saya udah terlambat. Kerjakan juga qobliyah. Nabi SAW bersama para sahabatnya pernah kelelahan dalam sebuah perjalanan, dalam peperangan, ya, dalam perjalanan untuk peperangan. Mereka tertidur sebelum subuh, ya.
Kemudian bangun, kata sahabat, ketika kami mulai merasakan teriknya matahari, ya mulai kerasa hangatnya matahari, ya. Maka kami bangun, Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan dan kami kemudian sholat qobliyah, lalu kami sholat subuh. Jadi kalau kita mengkodok, tetap Pak disyariatkan kita qobliyah dulu. Ya, Bapak bangun karena kecapean banget perjalanan, ya. Baru bangun jam 7, baru bahkan jam 8, ya. Bahkan jam 9 kan orang keadaannya beda-beda, ya. Bisa jadi emang dia pekerjaannya ada keadaan darurat, dia baru tidur kira-kira mungkin setengah jam sebelum subuh, dia pikir nanti saya sebentar lagi bangun lagi untuk sholat. Taunya bablas, bangun-bangun zuhur Pak. Apa yang kerjakan langsung dia ketika bangun kerjakan sholat subuh dan dia kerjakan dulu qobliyahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian mungkin untuk sementara ini yang kami bisa sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, kami persilahkan. Silakan Pak. Mengenai yang tadi meninggalkan sholat, Ya. apakah ada menggantinya? Ada apa Pak? Mengganti. Ya. Dan juga yang sudah meninggal bagaimana hukumnya? Yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Iya. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat ketika dia masih hidup? Waduh, saya selama ini waktu saya dulu anak muda, saya tidak memperhatikan urusan sholat, ya. Saya melalaikan sholat. Apa yang harus saya lakukan? Bahkan saya semenjak balik, saya ingat misalnya seseorang dia ingat balik usia 15. Kemudian dia baru sadar untuk sholat usia 20. Berarti sekitar 5 tahun dia tidak sholat. Apa yang harus dia lakukan? Para ulama bersilang pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan dia harus mengkodoknya, ya. Misalnya 5 tahun. Apa yang harus dia lakukan? 5 tahun itu dia setelah sholat zuhur lagi. Setelah sholat asar lagi. Dengan niat apa? Mengkodok. Selama 5 tahun. Ini pendapat sebagian ulama. Dan banyak ulama juga yang mengatakan seperti itu. Pendapat yang kedua tidak. Dia bertobat dengan taubatan nasuha, ya, karena taubat ini menghapus dosa dan kesalahan yang telah lalu, ya. Maka dia berjanji untuk tidak mengulangi, berusaha tidak mengulangi lagi. Itu pendapat yang kedua. Kalau saya lebih cenderung pendapat yang kedua, ya. Walaupun pendapat pertama ini juga banyak dikatakan para ulama, Pak. Jadi kalau seseorang waktu saya luang dan saya ingin mengambil pendapat yang lebih berhati-hati, silahkan. Kalau dia mau mengkodoknya, ya. Walaupun kalau dia mengambil pendapat bahwa ketika bertobat pun dia sudah menghapuskan yang lalu, yaitu insya Allah juga ada penjelasan ulama mengenai hal tersebut, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Ada kebiasaan, ya. Saya dengar bahkan di Sumatera, Pak, ya, sebagian. Jadi kalau ini orang waktu hidupnya nggak pernah sholat, dicariin orang yang kayak semacam ustadz, gitu, ya. Nih gantiin sholat sedekah buat dia katanya. Untuk dia nggak sholat nih. Bayar nanti. Teman saya dulu cerita di kampungnya gitu, bayar Pak, ya. Dia bayar untuk ngegantiin sholatnya orangnya, bapaknya ini yang nggak pernah sholat katanya. Ini subhanallah, ini sama sekali tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Tentunya akan tertolak, ya. Tidak tertolak. Dosa kita ini tidak diwariskan, ya. Biasanya dalam agama lain ada dosa warisan, ya. Dalam Islam nggak ada namanya dosa warisan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa itu tidak mewariskan dosa yang lain. Seseorang hanya mendapatkan dosa apa yang dia lakukan saja, gitu. Begitu Pak, ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Iya, iya betul. Iya. Apakah saya boleh melakukan sholat itu dengan rukun-rukunnya seperti yang ada kajiannya Al-Fatihah itu sama boleh, ya. Nanti itu yang memanfaatkan kalau di mata hakim itu saya itu merupakan mencerminkan soal kesombongan. Tapi kalau orang tidak sombong itu tidak apa-apa. Iya. Kalau yang sholat sebelum makan dulu atau sholat dulu itu bagaimana dengan
Ya, baik. Mengapa? Yang pertama mengenai kalau misalnya saya waktunya mepet ke masjid, ya, kemungkinan 2 menit saya belum sholat sunnah qobliyah, zuhur misalnya. Apakah saya boleh melaksanakan rukun-rukunnya saja? Boleh, Pak. Nah, itu justru pengetahuan kita mengenai ilmu mengenai rukun-rukun itu bermanfaat di situ. Iya, supaya kita nggak terburu-buru, kita ngejar baca surat, baca apa, malah jadi buru-buru, malah hilang tumaknina, ya. Maka saat itu ya kita bisa laksanakan rukun-rukunnya saja, ya. Yang kedua mengenai isbal, bagaimana kalau misalnya katanya ada yang menyebutkan itu karena kesombongan. Kalau tidak kesombongan, maka tidak mengapa. Memang tidak dipungkiri ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Penyebabnya adalah khuyala, karena kesombongan, ya. Tapi kalau kita lihat prakteknya para sahabat Nabi SAW, contohnya Abu Bakar ketika beliau celananya melorot karena beliau kan tubuhnya kurus, Pak, ya. Celananya sarung yang melorot, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, apa sesungguhnya sarungku melorot. Nabi SAW mengatakan kau tidak melakukannya karena kesombongan. Tapi apa yang kita lihat, ya, memang beliau tidak melakukannya karena kesombongan, karena memang merosot, karena kurus, ya. Tapi setelah diperingatkan seperti itu, setelah diberitahu seperti itu, beliau tetap kemudian berusaha berada di atas mata kakinya, ya, berada di atas mata kakinya. Sehingga para ulama di sini pendapatnya ada dua sebenarnya, Pak, ya. Sebagian ada yang mengatakan pakaian yang di bawah mata kaki itu, ya, isbal tadi melebihi mata kaki, hukumnya sebagian ada yang mengatakan dia haram. Sebagian lagi ada yang mengatakan makruh kalau disertai kesombongan, ya. Jadi antara dua itu saja, antara makruh sama haram. Tapi tidak ada yang mengatakan sunnah. Jadi memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, tidak ada yang mengatakan sunnah. Entah itu haram atau makruh, para ulama itu. Tadi yang mengatakan dia apa namanya dia tidak sombong, ya. Kalau begitu apa? Makruh hukumnya. Tidak disukai makruh ini kan, bukan sunnah, ya. Jadi kalau mau kita lebih aman, ya, anggaplah kita keluar dari perselisihan pendapat ulama, maka kita ambil yang sunnah. Kalau kita ngambil di atas itu saja, gitu. Kalau seandainya memakai celana yang panjang, masih sholat di Ada larangan termasuk makna sadel itu, sebagian ulama yang menganggap makna sadel itu melipat. Karena ada larangan khusus juga melipat pakaian itu, ya. Ketika seseorang sengaja melipat pakaiannya, itu termasuk yang dimakruhkan juga. Tidak sampai haram, tapi makruh. Kalau melipat pakaian itu. Gitu. Nah, jadi apa? Makruh. Ya. Kita belum sempat bahas, ya, di antara makna sadel itu antara lain itu, ya. Di antara makna sadel seperti itu, ya. Tidak sampai haram, tidak sampai kemudian seseorang membatalkan sholatnya, ya. Tapi dia masuk dalam perkara yang makruh, tidak disukai, gitu kan. Sedangkan kan kita kalau ibadah pengennya yang sempurna, Pak, ya. Kenapa kalau kita bisa laksanain yang sempurna dalam satu ibadah, kita bisa dapat nilai misalnya 90, 80, kemudian kenapa kita ngambil yang rendah, gitu kan. Sedangkan dalam perkara dunia kita selalu ingin dapat yang optimal, gitu kan. Kalau perkara dunia kita ingin yang hati-hati. Kalau saya ngerjain ini katanya nanti dikurangi gaji saya. Jangan. Kalau gitu hati-hati kalau masalah dunia, gitu kan. Tapi kalau masalah akhirat, Allah maaf lah saya namanya lah, gitu kan, gitu. Kalau kita kan, nah seharusnya kita juga melihat akhirat ini, kita berusaha selalu mengambil yang hati-hati. Wallahu a'lam bishawab, ya. Terus yang ketiga mengenai makan. makan dulu atau sholat dulu. Kalau dalam sholat Idul Fitri itu kan kita Iya. Betul. Betul seperti itu. Karena Idul Adha ini antara lain kita disunahkan makan dari hasil sembelihan. Makanya disunahkan setelahnya, ya, disunahkan setelahnya, ya. Tapi kalau seseorang, saya kalau nggak makan dulu, nggak sarapan, saya ngagibeg nanti di lapangan, ngagibeg bergetar, ya. Gimana kalau seperti itu? Nggak apa-apa, makan aja, nggak apa-apa. Ya, itu tidak sampai wajib, ya.
Saya juga kalau Idul Adha kan saya khutbah juga Pak. Ya. Kalau saya nggak sarapan dulu, nanti saya ceramah aja gede, menggigil. Jadi saya biasanya di rumah sarapan aja dulu, gitu kan. Kalau nggak sarapan nanti bisa ini, bisa pingsan, gitu Pak. Iya. Itu saya pernah dengar itu kalau dalam sholat imamnya itu mungkin tidak sempurna, tapi apabila dalam satu sholat pertama itu ada orang yang lebih mengetahui itu sholatnya diterima. Tapi kalau sholat dan seterusnya itu tidak ada, itu tetap diterima karena jamaahnya. Maksudnya gimana Pak? Kalau dalam sholat berjamaah, Iya. imamnya itu mungkin kurang sempurna. Iya. Tapi di dalam sholat barisan Iya. makmumnya itu ada yang lebih mengetahui. Nah, fungsinya apa? Kecuali kalau dia mengkoreksi, misalnya bacaannya salah, yang di belakangnya dia mengkoreksi, kemudian dia benarkan, imamnya benarkan, ya itu mungkin ada fungsinya. Kalau cuman keberadaan dia tahu, tapi cuman berdiri gitu saja nggak ada fungsinya sebenarnya. Orang itu kan toh diterima karena ada salah satu di dalam jamaah itu ada yang tahu. Oh, enggak, saya belum pernah dengar itu. Itu pendapat aja sepertinya. Saya belum pernah dengar ya. Seperti itu. Dan kalau melakukan itu apabila dalam satu sholat itu makmum imam dan jamaah tidak ada, tapi karena jamaahnya itu maka sholat diterima. Wah, itu kayak karomah, orang bilang ini karomah, ada wali soalnya di sini. Nanti bisa ditanggung yang lain. Nah, Allahu a'lam. Saya belum pernah dengar itu. Mungkin ini ada semacam gini, ada semacam kalau seandainya ada satu apa itu salat atau jamaah itu, bila mana mungkin nanti imam yang salah mungkin, nah ini sementara jamaah itu betul, jadi maksudnya di sini ada masalah mungkin dalam hal ini. Jadi mungkin diterima sesuatu mungkin karena terbantu dengan masalah jamaah yang betul. Si imam salah ada semacam itu. Oh, tidak. Allahu a'lam tidak. Karena yang menanggung imam. Yang menanggung imam. Jadi bukan sama makmum yang lain ditanggungnya. Kesalahan, kalau ada kesalahan, yang menanggung adalah imam. Bukan sama jemaah yang lain. Soalnya ini di belakang imam ada jemaah senior. Oh, nanti bisa ditanggung sama dia juga. Enggak. Tetap imam fungsinya. Makanya imam ini besar urusannya. Imam ini sisi lain dia bisa mendapatkan pahala yang besar karena dia tanggung jawab tinggi kan. Ya. Tapi di sisi lain juga risikonya besar. Kalau salah dia menanggung nanti. Ini memang masya Allah imam ini posisinya besar ya. Kayak sama. Jadi di sini itu tidak mungkin ada imam kalau tidak ada jemaah. Apa gimana Pak? Jadi mungkin di sini tidak mungkin ada imam kalau tidak ada jemaah. Iya. Gitu. Iya. Jadi tetap kembalinya ke imam. Sholat jamaah mungkin makmum ada yang dia melakukan kesalahan yang seharusnya sujud sahwi Pak. Seharusnya sujud sahwi. Dia lupa ketika ruku dia mengucapkan Allahu Akbar. Kan itu antara menurut sebagian ulama penulis kitab ini mengatakan dia harusnya sujud sahwi. Tapi karena dia sholat berjamaah, imamnya mengucapkan Allahu Akbar, maka itu sudah tertutupi sama imam. Tapi tidak tertutupi oleh jemaah yang lain. Oh ini ada jemaah yang tahu, nggak berpengaruh Pak. Berpengaruh itu apa? Imamnya, gitu Pak ya dalam sholat berjamaah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Di sini Ya. kalau sujud itu terlibat pada ada suatu sujud tilawah. Betul. Sujud sahwi. Kalau sujud syukur ada nggak? Sujud syukur ada. Nanti kita bahas juga sujud syukur. Nah ini kalau saya ya ini karena model lihat di sepak bola kalau ada gol. Iya. Betul. Nah ini saya suka kerjakan kalau setelah saya sedikit alhamdulillah ya Allah kita dapat kesehatan. Saya sujud bersyukur itu. Iya. Tidak boleh. Biasanya sujud syukur ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika mendengarkan kabar gembira. Misalnya ketika satu pasukan dia memenangkan pertempuran di mana. Nabi SAW diberitahu, maka beliau bersyukur dengan cara seperti itu, sujud syukur. Tapi bukan dengan alhamdulillah saya sudah begini, saya sujud syukur. Tidak. Sholatnya kita itu sudah bentuk kesyukuran. Jadi sujud syukur ini sebenarnya kalau kita mau lihat sunnahnya Nabi SAW,
lebih berhubungan dengan kabar-kabar gembira. Ya, lebih berhubungan dengan kabar gembira, lalu kemudian beliau sujud syukur. Lebih seperti itu, Pak. Ya. Adapun mungkin kita alhamdulillah saya sudah diberikan kesehatan, sudah anak-anak sudah alhamdulillah sudah bisa mandiri. Nah, itu dengan ibadah kita harian, dengan sholat kita, dengan kita melakukan ketaatan, itu salah satu bentuk syukur. Tapi kalau sujud syukur ini, kalau kita lihat penyebab-penyebabnya itu lebih banyak dari kabar-kabar. Ya. Nah, kalau misalnya bapak-bapak juga dapat kabar seperti itu, ya tidak disunahkan juga kita sujud syukur. Ya, dan sujud syukur ini ya sebagai apa? Dia sujud syukur. Oh, maksudnya gimana, Pak? Ya, kalau kita dengar apa itu istilahnya ada kabar gembira. Oh iya, disunahkan sujud syukur. Ada hal yang kita Iya. akan musibah ini. Iya. Kita tidak mendapatkan Ah ya, termasuk ya dari musibah. Kita misalnya selamat dari musibah, sudahkan sujud syukur. Sujud, Pak, sujud betulan, bukan sekedar hamdalah, tapi sujud. Ya. Sujud beneran langsung, dan sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan, tidak diwajibkan dia berwudu terlebih dahulu. Misalnya Bapak dengar kabar, sesuatu kabar, alhamdulillah ada apa namanya tambahan untuk pensiunan katanya dari perusahaan, ya 500 juta. Wow, Bapak pasti sujud syukur, Pak. Walaupun di aspal sekalipun, ya. Nah, jadi kalau sujud syukur tidak harus berwudu, ya. Kemudian dia bisa langsung sujud, ya. Seperti itu. Bahkan para ulama katakan biasanya, karena biasanya orang kan gembira, ya. Saking gembiranya orang kan, nah ini sebenarnya ekspresi kayak semacam kegembiraan, Pak, ya. Orang misalnya orang non muslim kalau gembira tuh yes, nah ini diajarin ke anak-anak kita, yes, langsung loncat atau apa gitu kan. Kalau kita disunahkannya apa? Sujud syukur saja. Itu seperti itu. Allahu a'lam bishawab, ya. Dan sujud syukur nanti dibahas lebih rinci, ya. Juga tidak diwajibkan harus selalu menghadap kiblat, karena dia kan ekspresi saat itu. Sehingga terkadang dia tidak terfikirkan lihat kiblat, ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa, ya silakan, Pak. Ya. Saya menanyakan masalah doa juga sebelum sholat. Ya. Dilaksanakannya setelah ada atau sebelum ada dilaksanakan. Ya, baik. Setelah duhur, sebelum ada duhur kita sholat dulu atau pada saat. Baik. Yang utama adalah setelah azan. Bapak ini ada waktu nih. Setelah zuhur, Bapak jawab dulu azannya, Bapak baru kemudian sholat qobliyah. Tapi bisa jadi ada kalanya Bapak mau pergi, ya. Bapak mau pergi seperti tadi misalnya mau pesawat, ada jadwal. Kapan saya bisa mulai qobliyah subuh? Qobliyah, sholat qobliyahnya. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bapak langsung saat itu juga boleh. Terutama ketika Bapak merasa, ini kalau saya nunggu sampai azan selesai, saya kan udah mau pergi, nggak akan kekejar. Padahal kalau saya bisa sholat, saya bisa dapat qobliyah, juga saya bisa dapat sholat zuhurnya. Maka bagaimana? Maka bisa ketika dia mulai masuk waktu sholat ataupun azan. Belum azan, tapi ini sudah jelas waktu masuk sholat, Bapak boleh langsung juga. Walaupun belum azan, mungkin muadzinnya terlambat, gitu kan? Jadi seperti itu, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf, saya mungkin pekan depan sama pekan berikutnya saya izin dulu, karena saya insya Allah akan safar lagi, insya Allah. Akan safar ke Tanah Suci, ya mohon doanya. Jadi 2 pekan besok kita libur dulu, Pak, ya. Begitu. Semoga bisa dimanfaatkan untuk kita mengingat pelajaran yang sebelumnya, dan juga mohon doanya semoga Allah memudahkan urusan kami di Tanah Suci. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.